Para imam, biarawan biarawati, Bapak Ibu saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Mungkin ada di antara kalian pernah mendengar riwayat hidup seorang kardinal bernama Herbert Vaughan. Dia adalah Uskup Agung Westminster di Inggris. Dia berasal dari sebuah keluarga dengan 6 imam dan 5 suster. Luar biasa keluarga ini. Setiap hari selama 20 tahun, mamanya menghabiskan 1 jam di depan Sakramen Maha Kudus, memohon supaya anak-anaknya bisa menjadi imam dan suster. Ketika Herbert berusia 21 tahun, dia melukiskan kehidupan doa mamanya sebagai berikut. Selama siang hari, mama saya lebih sering berlutut di depan Sakramen Maha Kudus, yaitu sebelum makan pagi dan sesudah makan pagi, sebelum makan siang dan sesudah makan siang, sebelum makan malam dan sesudah makan malam. Wajahnya sangat cantik dan tenang. Saya sangat terkesan dengan cinta dan devosi mama yang begitu kuat terhadap Sakramen Maha Kudus. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya? Semua putrinya yang berjumlah 5 orang menjadi suster. Dari 8 orang anak laki-laki, 6 orang menjadi imam. 3 di antaranya menjadi uskup, dan salah seorang dari uskup itu menjadi kardinal. Itulah Kardinal Herbert Vaughan. Tentu saja keluarga sang kardinal ini sangat istimewa. Kisah keluarga saleh ini mengingatkan kita akan kebenaran kata-kata Yesus dalam Injil hari ini, yaitu tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya panen, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita semua menyadari pentingnya panggilan untuk menjadi imam dan biarawan-biarawati. Biarawan-biarawati itu para suster, bruder, dan juga imam yang religius. Ini panggilan-panggilan yang kita harapkan. Meskipun kita perlu ingat juga bahwa selain panggilan menjadi imam dan biarawan-biarawati, Tuhan memanggil manusia untuk melaksanakan bermacam-macam tugas. Panggilan sebagai orang Kristen Katolik, panggilan sebagai awam Katolik, panggilan sebagai Bapak Ibu Katolik, sebagai guru Katolik, sebagai pegawai Katolik, dan sebagainya. Tetapi dalam konteks ajakan Yesus untuk memohon panggilan, maka yang dimaksudkan adalah panggilan khusus itu, menjadi imam dan biarawan-biarawati. Seperti dalam Perjanjian Lama yang baru kita dengarkan, panggilan khusus antara lain menjadi nabi. Dalam bacaan pertama ditekankan tentang tanggung jawab seorang nabi sebagai penjaga umat. Allah menempatkan Nabi Yeskiel sebagai penjaga bagi bangsa Israel dengan tugas untuk memperingatkan mereka
dari jalan kejahatan mereka, supaya mereka tidak jatuh dalam kejahatan. Jika Nabi Yeskiel tidak memperingatkan, ia akan bertanggung jawab atas kematian umatnya. Namun jika ia memperingatkan dan mereka tidak bertobat, maka mereka akan mati dalam dosa mereka, tetapi Nabi Yeskiel akan selamat. Sebaliknya, jika seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan berbuat dosa, dan Nabi Yeskiel tidak memperingatkannya, orang itu akan mati dalam dosanya, tetapi Nabi Yeskiel akan bertanggung jawab. Jika Nabi Yeskiel memperingatkan orang benar itu dan orang ini bertobat, maka ia akan selamat dan Nabi Yeskiel juga selamat. Itulah panggilan khusus sebagai seorang nabi dalam perjanjian lama. Dan Yesus juga menyadari panggilan khususnya. Dalam bacaan Injil, hari ini Yesus menyadari tugas perutusan yang diberikan Allah Bapanya untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk menyelamatkan dunia. Melaksanakan tugas perutusan seorang diri tentu bukan hal yang gampang. Maka Yesus membutuhkan banyak pekerja, banyak pengikut untuk melaksanakan dan melanjutkan tugasnya itu. Kebutuhan akan banyak pekerja berawal dari belas kasihan Yesus kepada orang banyak. Melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar. Seperti domba yang tidak bergembala, itu kenyataannya. Itulah alasan yang mendorong Yesus meminta para muridnya untuk berdoa, memohon para pekerja. Keadaan lelah dan terlantarnya domba-domba telah membangkitkan rasa belas kasihan, rasa ibahnya, sehingga ia segera membentuk kedua-belasan untuk melayani orang banyak. Lebih dari itu, Yesus berbelas kasihan kepada dunia, kepada umat manusia yang mengalami penderitaan, ketidakadilan, kelaparan, kekerasan, dan kesedihan. Belas kasihannya memang sungguh mendalam yang menyebabkan Yesus melakukan sesuatu. Untuk itu dia mengajak ke-12 muridnya untuk berdoa kepada Allah, memohon panggilan agar banyak orang menjadi imam dan biarawan-biarawati untuk melanjutkan karya pewartaan Injil, untuk melanjutkan karya penyelamatan dunia. Jadi Yesus tidak hanya mengajak para muridnya untuk berdoa kepada Bapa, meminta gembala, tetapi lebih jauh ia memanggil dan mengutus mereka untuk menjadi gembala, untuk menjadi penyelamat umat manusia. Para imam, biarawan-biarawati, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat sekalian yang saya kasih dalam Kristus. Pertanyaan yang perlu dikemukakan, apa yang harus kita buat supaya lebih banyak lagi orang tertarik untuk mengikuti jalan panggilan menjadi imam dan biarawan-biarawati? Mungkin kita mesti belajar dari Ibunda Kardinal Woken, yakni berdoa dengan tekun
memohon panggilan bagi anak-anak kita dan bagi saudara-saudari kita. Pada masa ini kita boleh bergembira karena panggilan di wilayah kita ini masih cukup banyak. Walaupun angka-angka tabisan imam sudah mulai menurun dibandingkan dengan beberapa atau puluhan tahun sebelumnya. Namun kita tahu bahwa di masa depan kita bakal mengalami apa yang tengah dialami oleh negara-negara Eropa pada saat ini, yakni panggilan yang sangat sedikit, bahkan panggilan tidak ada. Sebagai negara yang berkembang lebih kemudian, kita mestinya bisa belajar dari negara-negara yang sudah maju tentang sebab-sebab kemerosotan iman yang mereka alami, agar kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Mungkin kita tidak bisa memasukkan semua diskusi tentang apa yang harus dibuat dan dielakkan agar iman tetap terpelihara secara baik. Namun cukuplah kalau kita tetap menekankan pentingnya pendidikan iman dalam keluarga. Penting pendidikan iman dalam keluarga. Iman harus bertumbuh di dalam keluarga. Orang harus mempunyai kebiasaan berdoa. Orang harus punya kebiasaan untuk berdiskusi tentang imannya dalam keluarga. Lalu perkembangan teknologi termasuk internet, handphone yang begitu cepat dengan segala dampak positif dan negatifnya kadang-kadang menggoncangkan nilai-nilai iman. Namun hal itu tidak akan terjadi kalau orang mempunyai dasar iman yang kuat di dalam keluarga. Apapun perkembangannya, kalau orang mempunyai iman yang kuat, dia akan bertahan. Pada masa sekarang mungkin kita tidak cukup berdoa untuk memohon panggilan. Tetapi juga kita berdoa supaya orang-orang yang sudah terpanggil tetap bertahan dalam panggilannya. Tentu bukan merupakan rahasia lagi kalau banyak orang yang terpanggil ini yang meninggalkan panggilannya, entah sebagai imam atau biarawan-biarawati. Karena itu kita berdoa memohon kesetiaan bagi semua yang sudah menjadi imam, sudah menjadi biarawan-biarawati, termasuk kami semua para imam di sini dan para suster yang ada di sini, termasuk Pastor Paroki Donggo, pastor rekannya, dan para suster SSPS yang ada di Donggo. Kalau mereka tidak setia dan bermasalah, kita akan kehilangan para gembala umat. Maka kita tetap memohon supaya kesetiaan itu kita doakan bagi mereka supaya tetap bertahan di dalam panggilannya. Selain itu kita juga tidak lupa berdoa untuk para misionaris yang mengalami banyak kesulitan di wilayah-wilayah terpencil di berbagai belahan bumi ini. Semoga mereka tetap teguh dan bertahan di dalam karya-karya pelayanannya sebagai misionaris. Pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Donggo ke-24. Seraya bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa memohon agar paroki Donggo ini terus berkembang, maju, baik dalam jumlah maupun dalam mutu, dalam iman. Dan pada hari ulang tahun Gereja Paroki Donggo ini, saudara-saudari kita akan dilantik menjadi Dewan Pastoral Paroki
Dewan Keuangan Paroki, dan Prodiakon. Kita pun berdoa memohon berkah dan kekuatan Tuhan bagi mereka semua yang akan dilantik pada hari ini, agar mereka pun mampu melaksanakan tugas pelayan bagi umat Allah dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada banyak cara untuk mempromosikan panggilan khusus menjadi imam dan biarawan-biarawati. Kita bisa mempromosikan panggilan dengan aksi-aksi panggilan, melalui ceramah-ceramah, penyebaran brosur-brosur, kunjungan keluarga-keluarga, dan lain-lain sebagainya. Kita juga biasa mempromosikan panggilan mungkin dengan membantu membiayai anak-anak seminari atau menolong para seminaris yang bekerja di luar negeri. Di atas semuanya itu, kita bisa mempromosikan panggilan dengan mengikuti teladan keluarga Woken yang berdoa untuk panggilan pada umumnya dan panggilan di dalam keluarga kita masing-masing pada khususnya. Semoga semakin banyak anak-anak kita mau menjadi imam dan biarawan-biarawati. Dan bagi kita para klerus dan biarawan-biarawati, kita mempromosikan panggilan khusus ini dengan bertahan, bertekun, dan setia menghayati panggilan kita sebagai klerus dan biarawan-biarawati. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.